Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Kita ke kebun lagi. Bab 3033 sampai bab 3036, bab 3033 perkembangan Savage. Dia dan Dr. Dark pernah berpikir untuk memadamkan api dengan api sebelumnya. Tapi racun di Junjun terlalu kuat, tidak ada racun yang bisa ditandingi. Saat kami berada di kerajaan Naga Hitam, ada penyihir yang menggunakan serangga beracun untuk menyedot racun dari Junjun. Tapi racun di tubuh Junjun terlalu kuat, dan langsung meracuni serangga penyihir. Sekarang saya mendengar bahwa Gu jahat yang paling kuat masih memakan racun untuk mencari nafkah. Mengapa Ye Junlin tidak tertarik, dan jika Gu jahat terkuat menelan racun di Junjun, itu berarti tidak ada serangan balasan. Junjun tidak memiliki efek samping apapun. Dengan demikian, racun Junjun akan dilepaskan. Masalah ini tidak boleh dipublikasikan. Ada terlalu banyak orang yang mengincar Junjun sekarang. Begitu ada solusi, banyak orang akan menghentikannya. Apalagi karena aku baru saja membunuh begitu banyak orang di Hydra. Mereka pasti akan mengambil kesempatan untuk membalas. Begitu aku memberitahu mereka, masalah ini pasti akan menyebabkan kehancuran yang gila. Kata Ye Junlin, oleh karena itu, Dr. Dark dan tindakannya dilakukan secara diam-diam. Aku hanya tidak ingin orang lain tahu apa langkah Ye Junlin selanjutnya. Segera tentukan lokasi Raja Jahat Gu, berapapun biayanya, dia harus mendetoksifikasi Junjun. Kata Ye Junlin dingin, Yan Zhang lahir karena dia memiliki rahasia yang tak terkatakan, jadi dia bahkan tidak takut mati. Ye Junlin tidak percaya bahwa orang lain akan menjadi seperti ini dan tetap bergeming. Jika kondisinya tidak bisa merayu mereka, Ye Junlin akan langsung menggunakan kekerasan untuk membunuh mereka. Masih bergeming, oke, saya mengerti, Dewa Racun dan yang lainnya pergi mencari lokasi Raja Jahat Gu. Ye Junlin harus bergerak lebih cepat kali ini. Selain Hydra, ada kekuatan misterius yang mengendalikan Yan Zhangsheng. Mereka lebih cepat, dan Ye Junlin mungkin menderita kerugian jika dia lebih lambat. Jika seseorang sampai di sana lebih dulu, dia akan menjadi gila. Jauh di dalam pegunungan 10 penjuru di wilayah Miao di Daxia. Sejak energi spiritual dihidupkan kembali, segala sesuatu di sini berkembang pesat. Banyak racun yang telah diturunkan, seperti ular dan kalajengking yang bermutasi, berbagai tanaman beracun, Bahkan ada beberapa racun yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ini adalah kawasan terlarang alami, apalagi setelah energi spiritual dihidupkan kembali, bahkan lebih menakutkan. Itu adalah tempat terlarang di dalam tempat terlarang. Apa yang terlihat terang dan terang sebenarnya beracun. Hanya sedikit yang berani memasukinya, tapi sarang Raja Gu yang jahat ada di sini. Dulu tidak ada yang berani menerobos karena tempat ini terlalu berbahaya. Musuh Raja Jahat Gu hanya bisa menutup mata. Kini tempatnya telah menjadi kawasan terlarang. Tidak ada lagi yang berani mendatanginya. Setelah energi spiritual dihidupkan kembali, hal-hal jahat tumbuh dengan liar, sejalan dengan keinginan Raja Jahat Gu. Dia dapat memurnikan racun yang lebih banyak dan lebih kuat. Di matanya, benda-benda jahat yang bermutasi ini sama dengan kristal energi spiritual yang dikejar semua orang. Baru-baru ini, Raja Jahat Gu sering mengirim murid-muridnya keluar untuk menangkap manusia dan hewan hidup untuk memurnikan racun. Terutama karena setelah energi spiritual dihidupkan kembali, seluruh dunia berada dalam kekacauan. Hal yang sama juga berlaku pada Daxia. Tidak ada yang mempedulikannya sama sekali, dan tidak ada yang memiliki kekuatan untuk mempedulikannya. Hal itu menimbulkan banyak keluhan di sekitarnya. Alasan utamanya adalah sekarang ini semua merupakan perkembangan yang biadab. Era hukum rimba, Dewa Racun menemukan sarang Raja Jahat Gu setelah beberapa pencarian. Namun saat ini, banyak kekuatan tersembunyi di Daxia yang berkumpul.
Ternyata kelompok kekuatan ini akan menyerang Raja Jahat Gu atas nama keadilan. Alasan utamanya adalah tetap untuk mendapatkan harta karun Raja Jahat Gu. Misalnya saja, siapa yang tidak ingin memiliki Gu jahat terkuat yang telah disempurnakannya? Siapapun yang mendapatkannya akan menjadi langkah pembunuhan yang mengerikan. Terlebih lagi masih banyak racun beracun lainnya dan sejenisnya. Jika Anda mengambilnya, Anda akan mendapatkannya. Dan ku dengar area terlarang tingkat pertama Raja Jahat Gu tidak berbahaya. Tapi ada banyak racun, tapi racunnya dikendalikan oleh Raja Jahat Gu. Jangan ragu untuk menggali kristal aura dan harta surga dan bumi di dalamnya. Ini setara dengan menjatuhkan Raja Jahat Gu, yang setara dengan mengambil alih tanah terlarang tingkat pertama ini. Siapa yang tidak ingin mencobanya? Area terlarang tingkat pertama terlalu menakutkan, dan binatang buas di dalamnya lebih menakutkan daripada para dewa. Ada terlalu banyak hal yang harus diperjuangkan. Tidak mudah untuk menjelajah, tapi bahaya di area terlarang di mana Raja Jahat Gu berada semuanya adalah racun, dan dia bisa mengendalikannya. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, di antara kekuatan tersebut adalah aliansi langit hitam. Ada juga banyak kekuatan yang bersatu, dan ketika mereka berkumpul, mereka akan menyerang Raja Jahat Gu. Keadilan yang dibicarakan Ling Ran adalah menghilangkan kerugian bagi masyarakat dan mencari keadilan bagi para korban. Kita harus menyelamatkan orang-orang hidup yang digunakan untuk memurnikan racun beracun. Tapi mereka semua merencanakannya sendiri. Terlebih lagi, Raja Jahat Gu bukanlah orang pertama yang mereka targetkan bersama. Mereka telah menelan satu demi satu kekuatan di bawah Panji seperti itu. Daxia sebenarnya sangat kacau sekarang, dengan perkelahian terjadi di mana-mana, dan aneksasi satu sama lain seperti ini sangat umum terjadi. Demi sepotong kristal energi spiritual, aliran darah terbunuh, dan banyak orang tak berdosa kehilangan nyawa mereka. Poin kuncinya adalah bahwa semua kekuatan pembunuh ini berada di bawah Panji keadilan. Faktanya, mereka sama sekali tidak memiliki konsep negara Daxia. Mereka muncul karena kebangkitan energi spiritual di luar kaya dan banyak harta alam dan duniawi, sehingga habis satu persatu. Saat terjadi krisis di Daxia, tidak akan ada yang muncul. Bahkan berpura-pura mati. Dan bagi mereka, siapa yang menguasai tanah Daxia tidak ada hubungannya dengan mereka. Mereka acuh tak acuh terhadap hal ini dan hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri. Bukankah ini yang terjadi pada Sui Qingqing dan aliansi Heitian yang Ye Junlin temui sebelumnya? Didorong oleh keuntungan satu persatu, mereka membunuh banyak orang. Semuanya setan, sekarang ada total 11 kekuatan besar, siap menyerang Raja Jahat Gu. Namun mereka khawatir tidak akan bisa memakannya dalam satu gigitan. Dia juga secara khusus mengirim pesan ke Tian's Mansion, meminta Tian's Mansion juga mengirim orang untuk memusnahkan iblis besar, Raja Jahat Gu. Mereka juga menghitung bahwa setelah energi spiritual dihidupkan kembali, total 738 orang ditangkap oleh mereka untuk memurnikan Gu, dan lebih dari 400 orang terbunuh. Setelah menerima daftar dan permintaan ini, Tian's Mansion akan mengirim orang ke sana. Kebetulan ada lebih banyak dewa akhir-akhir ini, jadi akan lebih baik membiarkan mereka bertarung dalam latihan. Itu juga terjadi ketika membunuh iblis besar, Raja Jahat Gu. Nyatanya, Tian's Mansion sendiri juga punya ide ini. Daxia kini didera permasalahan internal dan eksternal, terutama permasalahan internal yang belum terselesaikan dan tidak mampu diselesaikan. Sekarang ada lebih banyak dewa, Komandan Tian sudah punya ide untuk menyelesaikannya. Kebetulan pasukan ini bersama-sama meminta Tian's Mansion mengirim orang untuk menghancurkan mereka. Ini saat yang tepat untuk memulai operasi pembersihan internal. Tapi sekarang Tian's Mansion sudah cukup kuat, sumber daya Ye Junlin mencukupi, dan metode dokter ajaib itu menakutkan. Oleh karena itu,
jumlah dewa di Daxia meningkat tajam hingga mencapai 3 digit. Tian Shen Shuai sendiri menjadi dewa. Mereka mengatur semua dewa ke dalam sebuah tim yang disebut Divisi Tenjin. Anggota di dalamnya disebut pengawal surgawi. Kali ini, 28 penjaga surgawi dikirim sekaligus. Dipimpin oleh Long San dan Long Wu. Bagaimanapun, kedua orang ini memasuki alam dewa terlebih dahulu dan relatif kuat. Cukup menyatukan kekuatan ini dan menghancurkan Raja Gu yang jahat. Ini bisa dianggap sebagai pertempuran pertama sejak berdirinya Divisi Tenjin. Oleh karena itu, bisa dikatakan sebagai mobilisasi pasukan, khususnya di Daxia. Terlebih lagi, sarang Raja Gu yang jahat adalah area terlarang tingkat pertama, yang hanya digunakan untuk penambangan sumber daya. Setelah Dewa Racun menentukan lokasi Raja Jahat Gu, dia segera berlari mencari Ye Junlin. Baru saja, Ye Junlin sedang mengobrol dengan King Long dan yang lainnya. Karena kualifikasi mereka yang baik, King Long dan yang lainnya semuanya dipilih dan menjadi dewa, dan dimasukkan ke dalam Divisi Tianjin. Divisi Tianjin baru saja mengirimkan pesan bahwa mereka memiliki misi. Lokasinya telah ditemukan, Tuan, kata Dewa Racun. Oke, ayo segera pergi. Ye Junlin buru-buru menggendong Junjun di punggungnya dan berangkat bersama Dr. Dark dan yang lainnya. Segera setelah itu, mereka tiba di pegunungan Sifang di wilayah Miao. Raja Gu jahat benar-benar kejam, dia membunuh begitu banyak orang, sangat kejam menggunakan orang hidup untuk berlatih Gu. Untuk memurnikan Gu jahat terkuat, dia akan melakukan apa saja. Setelah mengetahui perilaku brutal Raja Jahat Gu baru-baru ini, Dokter Kegelapan dan yang lainnya mengumpat dengan marah. Ye Junlin tidak berkata apa-apa, dia hanya memasang wajah dingin. Segera, semua orang tiba di tempat tujuan. Ini membuat semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa ada begitu banyak orang berkumpul di luar sarang Raja Jahat Gu? Beberapa pasti berjumlah ribuan. Mereka semua adalah master. Aliansi Heitian. Ye Junlin melihat beberapa sosok yang dikenalnya di antara kerumunan dari aliansi Heitian. Pria kekar dengan ciri-ciri yang jelas juga ada di sana. Memegang sekelompok serigala mutan di tangannya. Melihat kerumunan itu, ada beberapa binatang buas terkemuka. Tampaknya setelah energi spiritual dihidupkan kembali, banyak orang menjinakkan binatang buas yang bermutasi ini. Salah, apa yang akan mereka lakukan? Pasukan berkumpul bersama. Mereka tidak ada di sana ketika saya datang ke sini sebelumnya. Kenapa tiba-tiba ada begitu banyak orang? Dewa Racun juga terkejut. Mengapa sepertinya itu ada hubungannya dengan Raja Jahat Gu? Dr. Dark bertanya dengan bingung. Ye Junlin juga menjadi gugup. Jika berita bahwa Gu beracun terkuat milik Raja Jahat Gu digunakan untuk mendetoksifikasi Junjun terungkap. Kalau begitu dia sudah terlambat, kemungkinan besar sudah hancur. Saat Ye Junlin dan rombongannya muncul, tidak mengherankan jika ada begitu banyak kekuatan. Mereka semua mengira mereka ada di sini untuk mengepung dan menekan Raja Jahat Gu. Selain itu, semua kekuatan ini muncul karena kebangkitan energi spiritual, dan mereka belum pernah melihat Ye Junlin sebelumnya. Jadi saya tidak mengenal mereka. Bos, Tuan, kenapa kamu ada di sini? Tiba-tiba terdengar suara terkejut. Saya melihat semua orang dari divisi Tianzhen mendekat. Di antaranya adalah King Long Qilin dan Xiao Feng. Mereka menerima misi dari divisi Tianzhen untuk menghancurkan Raja Jahat Gu. Tanpa diduga, saya melihat Ye Junlin dan yang lainnya begitu saya tiba di sini. Apakah kamu juga di sini untuk mengepung dan menekan Raja Jahat Gu? Qilin bertanya. Ye Junlin dan yang lainnya tercengang. Tapi kemudian dia bereaksi. Ternyata banyak sekali orang yang berkumpul di sini untuk mengepung dan menekan Raja Jahat Gu. Apa yang terjadi? Ye Junlin bertanya. King Long menceritakan semuanya pada Ye Junlin. Hal ini membuat Ye Junlin menghela nafas lega.
dia mengira lawannya telah mengetahui keberadaan Raja Jahat Gu dan datang secara khusus untuk menyabotase dan menghentikannya. Tanpa diduga, itu adalah suatu kebetulan, mereka kebetulan mengepung dan menekan Raja Jahat Gu. Hilangkan momok Gritsia ini. Lagi pula, di masa lalu, Daxia tidak memiliki dewa, diintimidasi oleh orang luar, dan hampir terpecah belah. Hal yang sama juga terjadi di dalam, begitu banyak kekuatan tersembunyi yang muncul, menyebabkan kehancuran bagi semua makhluk hidup. Kelompok kekuatan tersembunyi ini tidak terlalu kuat di era di mana dewa ada di mana-mana. Mereka seperti keluarga Ye dari suku kuno, mereka hanya tinggal di tempat dengan sedikit energi spiritual. Sama seperti area terlarang nomor 76 yang pernah dihancurkan Ye Junlin. Sekarang coba pikirkan, sumber daya mereka sebenarnya adalah energi spiritual. Aura semacam ini tidak ada di luar, hanya ada di tempat mereka tinggal, jadi tidak akan keluar. Namun setelah energi spiritual dihidupkan kembali, energi spiritual di luar menjadi lebih kuat, dan tentu saja semuanya habis. Masing-masing dari mereka telah menjadi momok, namun, Tian's Mansion tidak memiliki kekuatan untuk menyelesaikan masalah ini dan hanya bisa menonton tanpa daya. Sekarang para dewa akhirnya keluar. Setelah mendirikan divisi Tianjin, masalah ini harus diselesaikan. Dr. Dark dan yang lainnya menghela napas lega, mengira mereka bergerak terlalu lambat. Di luar dugaan, itu hanya salah paham, tepat waktu. Benar-benar alarm palsu, saya pikir kekuatan misterius itu begitu kuat. Orang selalu dapat menebak apa yang akan mereka lakukan dan menghentikannya selangkah lebih awal. Tampaknya tidak sekarang, lagi pula, tidak ada yang tahu tentang ini kecuali mereka berempat. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan misteriusnya, tidak mungkin memasang monitor pada Ye Junlin, bukan? Bersukacita, tidak terjadi apa-apa, namun tak lama kemudian mereka mengerutkan kening. Ekspresi kebingungan, mengalami masalah berikutnya lagi. Di masa lalu, mereka pasti akan memuji pemusnahan Raja Gu yang jahat. Pria yang keji, semua orang dipenuhi amarah. Dr. Dark telah melakukan lebih banyak eksperimen, namun lebih jarang pada orang yang masih hidup. Kebanyakan dari mereka menggunakan mayat atau makhluk lain. Dibandingkan dengan Raja Jahat Gu, dia tidak berarti apa-apa. Momok semacam ini, apalagi orang lain, bahkan dokter kegelapan pun ingin melenyapkannya. Terlebih lagi, banyak racun beracun Raja Jahat Gu yang dibuat dari bayi. Evil Gu tumbuh bersama tubuh. Pada akhirnya, racun jahat melahap tubuh. Ada juga metode jahat seperti itu, benar-benar keterlaluan. Tapi tidak sekarang, Ye Junlin datang menemui Raja Jahat Gu untuk mendetoksifikasi Junjun. Jika mereka musnah, siapa yang bisa kita temukan untuk mendetoksifikasi mereka? Pemusnahan bisa dilakukan, tapi tidak sekarang. Momok ini akan membunuhmu, tapi yang pasti tidak sekarang. Bukan hanya mereka yang tercengang. Ye Junlin bahkan lebih terkejut lagi. Raja Jahat Gu tidak bisa dihancurkan, siapa yang akan menghilangkan racun Junjun? Ini juga bukan saat yang tepat. Saya kebetulan bertemu seseorang yang datang untuk memusnahkan mereka. Jika terlambat satu langkah, Raja Gu yang jahat mungkin sudah musnah. Gu jahat terkuat juga dihancurkan, sungguh memusingkan. Mengapa perjalanan Junjun menuju detoksifikasi begitu sulit? King Long dan yang lainnya melihat sesuatu yang aneh. Sepertinya ada yang salah. Bos, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu juga di sini untuk Raja Jahat Gu? King Long bertanya, tanpa menunggu jawaban Ye Junlin. Pada saat ini, kekuatan utama di aliansi Langit Hitam sudah berteriak, karena divisi Tiansen telah mengirim orang, mari kita mulai mengambil tindakan. Long San dan Long Wu melirik ke belakang mereka, memegang tanda hitam. Ini adalah perintah dewa dari divisi dewa, dapat memobilisasi semua penjaga dewa dari divisi dewa. Long San memegang perintah dewa di tangannya dan memerintahkan,
semua penjaga dewa mendengarkan perintah serang ke depan, pastikan untuk menghancurkan raja jahat Gu. Siapapun yang melawan akan dibunuh tanpa ampun. Dimengerti, semua penjaga dewa berkumpul, teriak Ki. Pasukan besar lainnya juga berteriak, hancurkan raja jahat Gu. Mereka akan mengirimkan seluruh pasukan mereka, bersumpah untuk membunuh semua raja jahat Gu. King Long dan yang lainnya berhenti menanyai Ye Junlin dan maju ke depan satu demi satu, bersiap untuk menyerang. 3, 2, 1, serang, tepat ketika mereka hendak menyerang. Sesosok menghalangi kerumunan, tidak, kamu tidak bisa membunuhnya. Orang ini adalah Ye Junlin. Raja jahat Gu ingin dibunuh, tapi yang pasti tidak sekarang. Dia masih membutuhkan raja jahat Gu sekarang. Dia tidak harus mati. Oleh karena itu, Ye Junlin harus menghentikannya. Tuduhan semua orang terhenti karena pemblokiran Ye Junlin. Begitu kata-kata sederhana Ye Junlin keluar, seluruh tempat akan meledak. Semua orang memandang Ye Junlin dengan tidak percaya. Tidak ada yang menyangka akan ada orang yang berusaha menghentikan bencana besar itu. Sekarang cita-cita rakyat untuk menghancurkan raja jahat Gu, siapa yang tidak ingin dia dihancurkan? Mengapa ada orang yang menghentikan saya? Apakah ini membantu raja jahat Gu? Xiao Feng tercengang. King Long tercengang. Tadi mereka masih menebak-nebak, kenapa Ye Junlin datang ke sini? Apakah itu untuk mencegah mereka datang? Kenapa ini? Ye Junlin, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Long Wu meraung. Dia juga terkejut karena Ye Junlin datang untuk menghentikan mereka. Ye Junlin menjawab, aku tahu. Tapi sekarang raja jahat Gu tidak bisa mati. Mata Long San memancarkan dua sinar dingin. Ye Junlin, kamu harus memahami tindakanmu. Apakah kamu ingin bersama raja Gu jahat? Bukan begitu. Apakah kamu ingin membantunya? Bersambung.